Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah terobosan besar yang pernah diciptakan umat manusia dalam bidang teknologi. Kecerdasan manusia yang tertanam dalam mesin merupakan kecerdasan yang dibuat agar mesin dapat meniru apa yang manusia bisa lakukan. AI tidak hanya menjalankan perintah yang ditanam saat mereka lahir, tapi juga dapat belajar dan beradaptasi dengan situasi dan masalah. Pengetahuannya adalah hasil dari pemrosesan data dari sebuah mesin yang memiliki akses ke pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia selama ribuan tahun dari berbagai sumber. Kesiapan penerapan AI di Indonesia pada tingkat internasional masih berada pada posisi 46 dari 62 negara. Berdasarkan indeks AI global yang dipublikasi oleh Tortoise Media, indeks ini berfokus pada 7 nilai, yakni bakat, infrastruktur, lingkungan operasi, penelitian, pengembangan, strategi, pemerintah, dan komersial. Namun, Indonesia sendiri berada di urutan ketiga dari 10 negara dengan jumlah kunjungan aplikasi AI sebanyak 1,4 miliar selama September 2022. Talenta dan bakat dalam bidang AI menjadi salah satu poin yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk keperluan dalam pengembangan dan penelitian AI yang memiliki daya saing dan berkarakter di uji internasional. Dengan adanya talenta tersebut, Indonesia tidak perlu terlalu tergantung pada pengembang asing. Tentunya untuk mendapatkan talenta tersebut, Indonesia memerlukan pemerataan infrastruktur jaringan agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati layanan internet. Namun, pernah terjadi korupsi untuk pengadaan tower base dan simulasi stasiun atau bisa disingkat BTS yang merugikan sampai dengan 8 triliun. Namun di Indonesia, perspektif masyarakat terhadap AI masih kurang dan ada beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa AI dapat mengancam karirnya. Maka, perlunya strategi dari pemerintah agar masyarakat dapat secara jelas mengetahui apa itu AI dan seberapa bermanfaatnya mereka bagi kehidupan. Jadi dibutuhkan sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah tanpa menyinggung martabat dan hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dalam artian, informasi harus disampaikan tanpa merendahkan atau menganggap rendah kemampuan atau pemahaman orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa AI memiliki banyak keunggulan dibandingkan kekurangannya. Seperti yang kita ketahui juga, banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, tapi lebih banyak lagi pekerjaan yang akan muncul karena adanya AI. Hal ini juga harus dibarengi dengan peraturan dan etika yang harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika, akhlak harus lahir dari keyakinan yang menjunjung tinggi nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan kebaikan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa AI harus terus belajar dan beradaptasi dengan berbagai masalah. Maka diperlukan juga sumber data yang terus-menerus untuk datang. Maka sumber data itu muncul dari pengguna itu sendiri. Hal ini juga harus dibarengi dengan privasi data, keamanan data, dan juga akuntabilitas dan transparansi. Transportasi, kuliner, perindustrian, pariwisata akan sangat terbantu dengan adanya AI dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. Di sektor kesehatan sendiri, AI dapat membantu dalam diagnostik seperti menganalisa gambar dari hasil CT scan, MRI, bukan hanya dapat mempercepat diagnosis, tapi juga bertambahnya akurasi dalam mengetahui penyakit apa yang dialami oleh seorang pasien. AI juga dapat membantu dalam penelitian untuk mengembangkan obat-obatan baru. AI juga bisa membantu dalam melakukan perawatan, di mana dapat memberikan rekomendasi pengobatan yang paling tepat sesuai dengan kondisi pasien. Bahkan bukan mimpi lagi, akan adanya robot yang menjadi asisten personal untuk merawat setiap kebutuhan kita. Ini juga merupakan penerapan dari sila kedua yang dimana dalam sektor ini ada kaitannya dengan kemanusiaan. Di sektor pendidikan, kami sebagai pelajar sangat terbantu dengan adanya AI. Bukan hanya memberikan jawaban, tapi juga memberikan penjelas yang bisa sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga dapat membantu dalam proses belajar, di mana bisa menyesuaikan kecepatan belajar dan gaya belajar setiap orang.
AI juga dapat membantu dalam melakukan analisis data dan mengatur penjadwalan. Selain itu juga, AI bisa melakukan dengan bahasa yang interaktif dan dapat meningkatkan minat para belajar untuk menggali ilmu. Dalam kuliner sendiri, AI sudah dapat diterapkan dalam robotik, seperti menjadi pelayan, bahkan bisa menjadi koki. Meskipun masih belum sempurna, tapi ini merupakan inovasi besar. Belum lagi, pelayan yang dapat memberikan rekomendasi menu yang paling disukai dan paling banyak dipilih sesuai dengan data yang dikumpulkan secara aktual, dapat juga memberikan rekomendasi restoran atau tempat makan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Di sektor transportasi sendiri mungkin sudah banyak dipakai, seperti contohnya Google Maps yang bisa merekomendasikan jalan yang dipilih untuk sampai tujuan yang paling cepat. Dapat juga merekomendasikan tempat spesifik yang terdekat dari posisi kita dan dapat juga merekomendasikan tempat wisata. Belum lagi sudah ada mobil yang bisa menggunakan autopilot seperti Tesla. Namun, tetap saja menggunakan autopilot harus tetap dalam pengawasan manusia. Tidak lupa juga, Indonesia adalah negara maritim di mana kemajuan transportasi laut akan membantu dari berbagai bidang dari mulai keamanan dan ekonomi. Meskipun AI bisa memanipulasi data untuk melakukan penipuan, tapi AI juga bisa digunakan untuk keamanan. Sebagai contoh, menganalisa transaksi, deepfake, dan yang lainnya. Agar mencegah penipuan, AI juga bisa membantu perilaku mencurigakan atau anomali agar dapat mencegah terjadinya kriminalitas. Bisa juga membantu mendeteksi wajah buronan. AI juga bisa digunakan untuk mendeteksi serangan cyber dan melindungi jaringan dari ancaman. Jika teknologi berkembang, maka kejahatan juga berkembang. Maka dibutuhkan AI untuk melindungi dari ancaman yang terus berkembang tersebut. Tentunya, dalam sektor manufaktur, sudah banyak otomatisasi menggunakan AI. Ini meningkatkan akurasi skala, efisien dalam produksi. Meskipun masih banyak perdebatan tentang hal ini karena tenaga kerja manusia yang digantikan. Tapi, jangan lupa bahwa otomatisasi ini dibuat dan dilahirkan oleh manusia. AI juga membantu dalam pengelolaan logistik. AI juga dapat membuat prediksi kerusakan pada mesin agar melakukan maintenance sebelum mesin rusak. Namun AI adalah sebuah perangkat yang dapat dimanipulasi. Kejahatan, terorisme, bahkan perang dapat menjadi lebih kacau dengan adanya AI. AI sebagai mesin perang, AI sebagai alat propaganda, AI sebagai alat adu domba. Di Indonesia perlu adanya regulasi yang ketat tentang penggunaan AI agar dapat memberikan manfaat yang positif tanpa menimbulkan dampak yang negatif. Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi poin penting agar dapat memahami potensi dan resiko dari penggunaan AI secara bijak. Selain Indonesia membangun ekosistem sendiri, Indonesia juga harus dapat memanfaatkan kerjasama internasional terkait AI. Hal ini juga dibarengi dengan dibentuknya Badan Penasehat untuk Kecerdasan Buatan atau Advisory Body on Artificial Intelligence yang bertugas untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi Global Digital Compact yang akan diadopsi pada Summit of the Future yang akan diselenggarakan pada September 2024. Dengan ini, Indonesia akan memiliki referensi untuk membuat regulasi terkait AI. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau disebut AI adalah sebuah mesin yang memiliki memori yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Namun AI bisa berjalan karena adanya imajinasi manusia dan dapat beradaptasi serta memproses dengan imajinasi tersebut. Tentunya di Indonesia sendiri masih banyak sekali tantangan seperti regulasi yang harus dibuat untuk mengatur penggunaan AI, juga harus dibarengi dengan pemerataan akses digital agar masyarakat secara adil dapat memanfaatkan AI. Selain itu juga, pemakaian AI juga harus menjunjung tinggi etika. Sosialisasi juga harus banyak dilakukan serta memberikan banyak peluang untuk talenta. Penelitian dan pengembangan terkait AI sebagai salah satu strategi pemerintah. Tidak lupa juga bahwa masih maraknya korupsi yang terjadi membuat terhambatnya perkembangan teknologi. Jangan sampai biaya yang diperuntukkan untuk pengembangan dan penelitian AI juga terhambat. Hal ini harus didasarkan pada musyawarah
dan kebijaksanaan bersama. Yang dirugikan bukan cuma negara, tapi juga rakyat yang menjadi tergantung dengan kecerdasan buatan asing dan teknologi lainnya. Regulasi yang dibuat juga harus dibuat melalui proses yang demokratis untuk memastikan keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan rakyat keseluruhan, tidak mencari keuntungan sepihak. Kedepannya, AI akan semakin cerdas yang mampu belajar sendiri tanpa bantuan manusia, memahami dan melakukan penelaraan layaknya interaksi alami, meningkatnya antarmuka seperti adanya suara, dan penerapan di bidang-bidang yang kritis seperti kedokteran, energi, keamanan, yang tentunya semua itu harus sesuai regulasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke guys, di sini aku akan mewawancarai seorang terkait tentang AI. Nah, sini sudah ada orangnya. Mas, boleh nanya siapa namanya? Nama saya Ariel, Mas. Oke, Mas Ariel, aku boleh nanya. Kalau Mas Ariel pernah menggunakan AI gak? Pernah sekali-sekali, Mas. Kalau boleh tahu AI-nya apa? ChatGPT. Oke, Mas Ariel, aku mau nanya. Kalau misalkan Mas Ariel menggunakan AI, apakah menurut pendapat Mas Ariel itu terkait tentang regulasi AI itu bagaimana? Menurut regulasinya ya, menurutku sih penting ya, karena regulasi itu kan untuk membatasi dan juga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak ya untuk penggunaan AI gitu. Jadi menurutku itu penting. Oke, Mas Ariel nih, misal nih ada pekerjaannya itu diambil alih oleh AI. Nah, terus masa depan kita sebagai manusia itu bagaimana gitu menurut pandangan Mas Ariel? Menurut saya mah pekerjaan itu seharusnya tidak mungkin sepenuhnya diambil oleh AI ya. Tetapi ya tetap saja AI itu harusnya membantu juga karena ya banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibantu oleh AI. Seperti saya sendiri, aku kan melakukan editing gitu kan. Nah, aplikasi editingku tuh juga menggunakan AI yang menurutku juga bagus karena pekerjaan-pekerjaanku yang seharusnya lama harus dikerjakan, tapi dengan AI itu malah menjadi lebih singkat. Jadi menurutku malah dengan adanya AI harusnya lebih baik, bukan untuk membunuh kita, karena ya AI kan dibuat buat membantu, bukan untuk membunuh pekerjaan orang lain kan. Oke. Jadi menurut Mas Ariel itu AI itu kayak gimana ya? Kayak ini mempercepat pekerjaan manusia gitu. Iya, benar. Ya. Oke, Mas Ariel, makasih. Ya. Oke, boleh tahu namanya siapa? Yuki, Teh Yuki. Teh Yuki tahu AI gak? tahu Sering pakai AI? lumayan sering ya. Seringnya pakai aplikasi apa aja tuh? Ada chat GPT, terus kayak question AI juga. Udah sih, itu aja. Kalau pakai AI itu biasanya pakai buat apa aja? Aku biasanya dipakai buat nugas atau enggak buat kayak nyari tahu buat pelajaran-pelajaran di praktikum juga gitu biasanya sih. Oke oke. Terus kata Teh Yuki nih, penting gak sih kalau ada peraturan tentang AI? Penting sih karena takutnya kan disalahgunain juga ya sama orang-orang gitu. Oke oke. Terus terakhir kata Teh Yuki, khawatir gak Teh Yuki dengan masa depan AI? Lumayan khawatir ya karena takutnya tuh kayak ngambil pekerjaan kita juga gitu, ngegantiin kita juga di masa depan karena kan AI juga lumayan canggih ya. Bukan lumayan sih, emang canggih gitu kan, kayak kita bisa tahu apa aja juga dari AI gitu, gampang buat nyarinya daripada kita nyari di Google, karena nyari di Google kan kita harus nyari satu-satu. Oke, terima kasih banyak Teh Yuki. Oke, di sini saya akan mewawancarai seseorang terkait penggunaan AI. Di sini sudah ada orangnya. Kang, boleh kenalan dulu? Iya boleh, Namanya siapa, Kang? Chandra Kirana. Oke, di sini saya berarti manggilnya Kang Chandra aja ya? Iya, Ya. Akang tahu AI gak? tahu kalau AI mah Akang sering gunain ini gak? sering. Biasanya digunain buat apa aja tuh, Kang? Biasanya untuk ngerjain tugas atau nyari informasi. Oke. Kalau menurut Akang nih ya, saya mau minta pendapat. Penting gak sih, Kang, diadainnya peraturan atau regulasi untuk mengatur penggunaan AI di Indonesia? Ya penting atuh. Biasanya itu untuk apa menjaga privasi seseorang atau supaya AI itu tidak disalahgunakan. Oke. Satu lagi nih, Kang, pertanyaan. Kira-kira Akang khawatir gak sih kalau misalnya AI bisa merebut pekerjaan manusia gitu? Nggak terlalu khawatir sih
karena itu tergantung pekerjaannya juga. Bahkan sekarang AI bisa mempermudah pekerjaan kita. Oke Kang, makasih ya buat jawabannya. Maaf ganggu waktunya. Iya, Ya, terima kasih. sama-sama. Sekarang saya bersama dengan Mas. Arul, Oke, Mas Arul. Kata Mas Arul tahu AI gak? untuk AI tahu sih, tahu. Tahu apa aja tentang AI? Mungkin saya taunya cuma dari ChatGPT gitulah, buat bantu-bantu soal tugas gitu. Oke. Mas Arul suka pakai AI buat apa? Oh ya kayak tadi gitu buat tugas, cari-cari jurnal dan lah gitulah sebagainya. Biasa mahasiswa. Pandangan atau tanggapan Mas Arul tentang AI ini kayak gimana? Mungkin kalau pandangan saya sendiri itu agak cukup mengkhawatirkan ya, soalnya di Twitter banyak lah yang kayak copy art style gitu, sama di Instagram juga banyak. Kalau lihat komen banyak bot kayak gitulah. Oke. Kata Mas Arul, regulasi AI itu penting nggak? Ya mungkin penting sih, soalnya kayak yang tadi gitu, soalnya bisa ngerugiin orang juga gitu. Kayak art style terus kadang ngeganggu juga sih di Instagram gitu. Semoga pendapat dan kritik dari kami dapat bermanfaat untuk pengembangan Indonesia ke depannya.